Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung di webinar pagi hari ini. Dan kali ini bersama dengan saya, Maruf Setiawan, Regional Marketer, dan juga rekan saya, Muhammad Akil, Pre-Sales Engineer Zoho Indonesia. Kami berdua akan membawakan webinar dengan topik kolaborasi makin efisien di Zoho Mail Suite. Jadi sesuai dengan topiknya, nanti rekan saya Akil akan membawakan demo mengenai Zoho Mail Suite. Nanti Akil akan mendemokan Zoho Mail, Zoho Calendar, dan juga Zoho Tags untuk menunjukkan kepada rekan-rekan bagaimana penggunaan Zoho Mail Suite untuk meningkatkan kolaborasi yang semakin efisien. Dan sebelum itu, nantinya saya akan menyampaikan overview ataupun highlight beberapa aplikasi dari Zoho untuk kebutuhan komunikasi dan juga kolaborasi. Langsung saja ya, kita masuk ke materi inti. Jadi, seperti yang rekan-rekan semuanya ketahui bahwa Zoho sudah menciptakan lebih dari 55 aplikasi untuk berbagai kebutuhan bisnis. Dan untuk lebih mudahnya, biasanya kami grouping atau kelompokkan aplikasi-aplikasi tersebut. Dan di webinar kali ini, saya akan meng-highlight beberapa aplikasi untuk kebutuhan komunikasi dan juga kolaborasi. Yang pertama, untuk kebutuhan komunikasi, di sini ada 3 aplikasi yang kami highlight. Yang pertama ada Zoho Mail, Zoho Click, dan juga ada Zoho Meeting. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, Zoho Mail. Zoho Mail ini adalah layanan yang menawarkan solusi email yang aman dan dapat di-customize untuk penggunaan pribadi dan juga bisnis. Sedangkan Zoho Mail Suite ini tidak hanya memberikan layanan email saja, tetapi di dalamnya ada rangkaian kalender, kontak, tugas atau tasks, ada catatan atau notes, dan juga ada bookmark yang saling terintegrasi. Rekan-rekan bisa lihat di sebelah kiri dari tangkapan layar, ini adalah rangkaian dari Zoho Mail Suite. Dan semuanya itu dapat rekan-rekan manfaatkan dengan lebih produktif lagi karena semuanya tersedia di dalam satu window atau jendela. Sehingga rekan-rekan tidak perlu membuka banyak tab untuk membuka aplikasi yang lainnya. Jadi lebih praktis dan lebih mudah untuk digunakan. Lalu, apa saja keunggulan-keunggulan dari Zoho Mail Suite? Yang pertama, hosting yang aman. Zoho Mail menyediakan hosting yang andal dan aman, mendukung enkripsi untuk komunikasi email. Kemudian yang kedua, domain custom. Nah, saya ingin lihat dulu nih di polls, apakah rekan-rekan sudah mengisi polls-nya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah emailnya sudah menggunakan domain custom? Ternyata kebanyakan sudah. Jadi ini memang sesuatu yang sangat tepat sekali rekan-rekan. Karena dengan menggunakan domain custom, itu akan meningkatkan citra profesionalitas bisnis kita. Dan Zoho Mail pun menyediakan domain custom sesuai dengan entity ataupun identitas dari bisnis rekan-rekan semuanya. Berikutnya pengaturan email atau setting email. Zoho Mail memungkinkan rekan-rekan untuk bisa menyesuaikan berbagai pengaturan atau setting di email, seperti untuk mengatur font, kemudian juga bisa mengatur kotak keluar atau outbox, dan juga bisa meminta tanda tangan ataupun tanda terima dari pesan yang sudah kita kirimkan dan telah dibaca oleh target email kita. Dan kemudian juga kami ada fitur Zoho Mail Streams. Rekan-rekan bisa lihat di sebelah kiri dari tangkapan layar saya juga, di sini ada Streams. Ini adalah fitur yang hanya dimiliki oleh Zoho Mail. Streams ini adalah fitur yang meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di dalam inbox rekan-rekan. Streams menggabungkan elemen terbaik dari email tradisional dengan elemen media sosial modern, sehingga memudahkan kita untuk bisa bekerja secara bersama-sama, secara efisien, dan juga menjaga percakapan tetap terstruktur dengan baik. Streams ini memudahkan untuk memulai obrolan dengan rekan-rekan kita yang lainnya terhadap satu topik ataupun sebuah project begitu. Dan Streams ini tentunya bisa mencegah kekacauan di dalam kotak masuk atau inbox kita dengan menawarkan opsi likes atau menyukai, berkomentar, dan juga bisa tag pengguna yang lainnya. Sehingga secara keseluruhan bisa meningkatkan produktivitas kita. Dan di Zoho Mail Suite sendiri, ini juga sudah terintegrasi dengan Zoho Calendar. Jadi Zoho Calendar sendiri ini memungkinkan Anda untuk bisa melihat event dan juga jadwal lainnya tanpa meninggalkan inbox, sehingga lebih mudah mengatur waktu secara efektif.
baik kita sebagai pengguna ataupun nanti mungkin rekan-rekan bisa mengaturnya sebagai administrator juga, Zoho menyediakan tools atau alat untuk menyederhanakan manajemen kalender rekan-rekan. Berikutnya juga ada Zoho Tasks, aplikasi yang tersedia sebagai bagian dari Zoho Mail Suite. Ini adalah alat atau tools manajemen tugas serbaguna. Saat kita menambahkan tugas atau task, kita bisa menetapkan tenggat atau due date, mengatur pengingat atau reminder, menata tata letak prioritas dari task ataupun project kita, dan juga bisa membaginya menjadi subtugas, sehingga kita dapat mendelegasikan pekerjaan di antara rekan kerja. Untuk Zoho Calendar dan juga Zoho Tasks, nanti akan dipandu demonya oleh rekan saya, Akil. Kemudian juga di sini, di tangkapan layar, ada tangkapan layar untuk perangkat seluler gitu ya, ataupun telepon genggam. Kenapa? Karena Zoho Mail Suite ini juga mobile friendly, sehingga memungkinkan kita mengakses email, kalender, task, kontak, dan yang lainnya di dalam perangkat seluler, termasuk untuk iOS ataupun untuk Android. Sehingga kita sebagai pengguna bisa berbagi task ataupun catatan secara efisien, kemudian juga bisa menetapkan project tadi kepada rekan kita yang lainnya, dan juga bisa menjadwalkan acara ataupun event. Sehingga Zoho Mail Suite ini menyediakan platform kohesif untuk kerja kolaboratif saat kita bepergian. Dan tentunya juga sangat mudah digunakan di aplikasi desktop karena tadi yang sudah saya sampaikan, Zoho Mail Suite ini tersedia di dalam satu window atau satu jendela. Tidak perlu membuka banyak jendela lagi. Begitu. Nah, berikutnya kita akan beralih ke solusi komunikasi lainnya dari Zoho, yaitu ada Zoho Click. Di Indonesia, umumnya masyarakat kita kebanyakan menggunakan aplikasi WhatsApp ya, tetapi aplikasi WhatsApp ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, tidak hanya untuk pekerjaan ataupun bisnis, tapi juga untuk berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara. Nah, kenapa kita tidak menggunakan satu aplikasi khusus untuk bisnis ataupun pekerjaan kita? Itulah kenapa Zoho menciptakan Zoho Click, di mana ini adalah aplikasi komunikasi terutama untuk komunikasi tim yang bisa meningkatkan produktivitas bisnis dengan menggabungkan orang, percakapan, dan alur kerja di satu tempat. Kita dapat menggunakannya untuk kolaborasi real time, mengirim pesan, dan juga bisa memanajemen alur kerja atau workflow. Apa saja keunggulan dari ZoClick ini? Yang pertama adanya fitur check-in. Jadi rekan-rekan ketika mulai beraktivitas bisa menggunakan fitur check-in ini untuk memberitahu kepada rekan kerja kita yang lainnya bahwa kita sudah tersedia untuk bisa beraktivitas atau mungkin rekan-rekan bisa mengganti status lainnya, misal engage at work ataupun sedang ada meeting, sedang ada event misalnya. Statusnya bisa rekan-rekan ganti. Dan dengan fitur check-in ini, rekan-rekan juga bisa melihat rekan kerja yang lainnya, apakah mereka tersedia atau mereka sedang ada kesibukan yang lainnya. Jadi bisa lebih mudah lagi dalam berkolaborasi dengan rekan kerja yang lainnya. Berikutnya, Zoho Click juga bisa menyediakan fitur meeting virtual instan. Karena tentunya kalau dengan chat saja nggak cukup, kadang kala kita butuh untuk bisa meeting secara virtual. Itulah kenapa kami memberikan fitur meeting virtual instan ini. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan adanya berbagi layar atau share screen. Jadi rekan-rekan bisa mendiskusikan ide-ide, bahkan bisa presentasi pekerjaan yang sedang rekan-rekan garap, bahkan juga bisa menciptakan panggilan ataupun meeting itu menjadi lebih berkualitas lagi dengan adanya fitur papan tulis juga yang bisa rekan-rekan manfaatkan. Dan juga di Zoho Click ini, rekan-rekan bisa dengan mudah mencari file, mencari riwayat percakapan, atau mencari pengguna lainnya. Karena fitur pencarian yang ada di Zoho Click ini sudah ditingkatkan, sehingga apapun yang rekan-rekan cari, itu bisa dengan lebih mudah dan cepat didapatkan. Berikutnya, kita ada Zoho Meeting. Ini merupakan platform meeting online dan juga solusi webinar. Zoom Meeting menyediakan platform yang aman untuk kolaborasi dan pekerjaan jarak jauh, memungkinkan kita untuk menjadwalkan dan bergabung di dalam rapat dan juga webinar. Aplikasi Zoom Meeting mendukung berbagi audio, video, dan juga layar untuk kolaborasi yang efektif. Selain itu, Zoom Meeting juga dapat diintegrasikan dengan Zoho Mail Suite. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya, di mana
Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk bisa melihat, menjadwalkan, dan mengelola rapat langsung dalam klien email kita, gitu. Dan integrasi ini meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan proses pengorganisasian meeting online. Berikutnya, kita beralih ke kebutuhan kolaborasi. Di sini Zoho menyediakan aplikasi Zoho Project dan juga Zoho Sprint. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Zoho Project. Zoho Project ini adalah aplikasi manajemen proyek online komprehensif. Zoho Project menawarkan berbagai fitur untuk manajemen proyek, termasuk manajemen tugas, kemudian juga kolaborasi, serta untuk perencanaan. Dan Zoho Project ini sangat fleksibel dan juga efisien untuk merencanakan dan melayani proyek sambil berkolaborasi dengan tim kita. Zoho Project ini juga bisa terintegrasi dengan Zoho Mail, sehingga memungkinkan kita untuk bisa mengkategorikan tugas secara langsung dari antarmuka atau interface Zoho Mail. Dan tentunya ini sangat mudah diakses, baik itu dengan perangkat seluler maupun dengan aplikasi Chrome. Berikutnya kita juga ada Zoho Sprint. Seperti yang rekan-rekan tahu saat ini ya, bahwa demi kesuksesan bisnis ataupun pekerjaan kita, tim kita itu harus mampu merangkul ketidakpastian dan bisa cepat beradaptasi dengan segala perubahan. Maka dari itu kami melahirkan Zoho Sprint ini menjadi sebuah aplikasi manajemen proyek agile yang menawarkan berbagai fitur untuk mengelola dan melacak proyek secara agile. Di Zoho Sprint kami memberikan fitur seperti Scrum Board untuk melacak kemajuan setiap sprint dan memberikan wawasan ataupun insight melalui laporan agile. Dan rekan-rekan bahkan bisa mengaksesnya juga di iOS, Android, maupun di tampilan desktop website kita. Masih di kebutuhan kolaborasi, kami ada lagi aplikasi Zoho Connect, Zoho Send, dan juga ada Zoho Workdrive. Yang pertama ada Zoho Connect. Secara singkatnya, Zoho Connect ini adalah media sosial khusus untuk di dalam perusahaan ataupun tempat kerja kita. Ini menjadi sebuah alat komunikasi dan juga kolaborasi untuk tim kita. Zoho Connect ini adalah solusi intranet terpusat yang mendorong komunikasi internal, kemudian juga engagement karyawan atau keterlibatan karyawan, dan juga kolaborasi di tempat kerja. Rekan-rekan di sini terutama untuk HR, untuk manajer, untuk CEO, untuk founder, itu tentu perlu membangun engagement atau keterlibatan dengan karyawan. Dan Zoho Connect ini bisa rekan-rekan manfaatkan untuk bisa berbagi ide, atau leadership, kemudian juga rekan-rekan bisa membagikan visi misi perusahaan, bisa membagikan progres apa saja yang sudah dicapai oleh perusahaan saat ini, dan juga dari tim HR itu bisa memfollow up apa saja sih kebutuhan dari tim karyawan, apa saja masukan dari mereka, agar mereka pun bisa lebih dihargai lagi di tempat kerjanya. Sehingga ini bisa menciptakan harmonisasi antara kebutuhan SDM dengan kebutuhan yang ada di HR dan juga di level manajemen. Sehingga mereka pun bisa lebih produktif lagi dalam bekerja. Selanjutnya ada Zoho Sign. Tentunya saat ini kita sangat membutuhkan efisiensi dan juga efektivitas di dalam tanda tangan dokumen. Dan Zoho Sign ini adalah solusi tanda tangan digital komprehensif untuk bisnis, memungkinkan kita untuk bisa menandatangani dokumen secara elektronik. Dan dengan tanda tangan elektronik melalui Zoho Sign ini, bahkan bisa mempersingkat penyelesaian dokumen hingga 80%. Sehingga SDM yang berkaitan dengan dokumen tersebut tidak perlu menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi bisa didapatkan secara singkat. Dan tentunya bisa mengurangi penggunaan kertas. Ini tentunya sangat memudahkan tim kita dalam bekerja. Selanjutnya ada Zoho Workdesk. Ini merupakan aplikasi untuk penyimpanan file dokumen secara online, dan juga platform ini bisa digunakan untuk kolaborasi konten yang dirancang secara individu maupun untuk tim. Jadi di sini kita bisa menggunakan fitur untuk menyimpan, mengatur, mengelola, dan mengerjakan file dari semua ukuran. Dan Zoho Workdrive ini sangat dikenal dengan keandalan dan juga kemudahan dalam penggunaannya. Platform ini memungkinkan kita untuk bisa berbagi file secara aman dan transfer file secara besar-besaran dengan instan, sehingga menjadikannya alat yang berguna untuk tim
dan bisnis yang modern. Dan rekan-rekan tidak perlu khawatir maupun ragu karena Zoho Work Dev ini bisa rekan-rekan akses juga sama seperti yang lainnya di aplikasi mobile dan juga di website. Dan di dalam Zoho Work Dev sendiri, ini kami memberikan 3 aplikasi yang di dalam satu rangkaian yang kami sebut sebagai Zoho Office Suite. Di sini ada Zoho Writer, ada Zoho Sheet, dan juga ada Zoho Show. Nah, kita akan lihat satu persatu nih dari ketiga aplikasi untuk pengolahan dokumen, presentasi, dan juga untuk spreadsheet. Yang pertama, kita pelajari Zoho Show ya. Jadi Zoho Show ini adalah aplikasi presentasi online yang memungkinkan kita untuk bisa membuat, berkolaborasi, dan menyajikan presentasi dari perangkat apapun. Zoho Show mendukung berbagai format file PowerPoint yang paling banyak digunakan, bisa dalam format PPT maupun PPTX, sehingga membuatnya mudah untuk bekerja dengan presentasi yang ada, termasuk untuk kebutuhan jarak jauh. Dan aplikasi Zoho Show ini menawarkan antarmuka atau interface yang nyaman dan minimalis untuk mendesain presentasi di perangkat Android sekalipun. Dan berkat 100 lebih template presentasi bawaannya, Zoho Show ini dapat memenuhi kebutuhan profesional kita. Apapun itu, mulai dari presentasi singkat untuk startup misalnya, hingga dengan presentasi penjualan, bahkan untuk proposal bisnis, itu bisa dengan lebih baik lagi kita lakukan melalui Zoho Show. Berikutnya ada Zoho Writer. Zoho Writer ini adalah aplikasi untuk pengolah kata berbasis cloud yang memang dirancang untuk pekerjaan kolaboratif yang memungkinkan kita untuk bisa membuat dokumen dengan lebih canggih lagi. Dan dibandingkan dengan platform pengolahan kata yang lainnya, Zoho Writer ini memberikan banyak sekali fitur-fitur unggulan. Yang pertama, dilengkapi dengan adanya Zia. Jadi Zia ini adalah asisten menulis dari Zoho untuk memeriksa tata bahasa kontekstual. Kemudian juga bisa memberikan saran bagaimana tulisan kita lebih mudah dibaca. Jadi diberikan nih saran gaya penulisannya seperti apa. Dan selain itu juga kita bisa mengerjakan file dokumen kita itu dengan tim yang lainnya. Kita juga bisa men-track perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan oleh tim kita. Sehingga kita bisa mengetahui nih sejauh mana dokumen kita telah dilihat oleh tim kita yang lainnya. Berikutnya ada Zoho Sheet. Jadi Zoho Sheet ini bagian dari Zoho Office Suite untuk kebutuhan spreadsheet online yang cocok untuk penggunaan bisnis dan juga kolaborasi tim. Kita bisa membuat, bisa mengedit, bisa berbagi, dan bisa berkolaborasi pada spreadsheet secara real-time menggunakan Zoho Sheet ini. Kita dapat menggunakannya dengan perangkat seluler termasuk untuk Android, bahkan bisa dengan tabletnya juga. Dan dengan adanya Zoho Sheet ini, spreadsheet itu menjadi lebih kolaboratif dan juga bisa menghasilkan kreativitas yang lebih baik lagi. Karena berkat pemrosesan data secara otomatis, analisis datanya itu juga bisa kita dapatkan dengan bantuan AI. Dan ada lebih dari 1.000 kemungkinan integrasi. Sehingga Zoho Sheet ini menjadikan penanganan datanya lebih mudah dan juga lebih efektif. Dan rekan-rekan, keseluruhan dari aplikasi yang saya jelaskan tadi, ada beberapa yang bisa rekan-rekan dapatkan di dalam satu window, satu jendela, yaitu melalui Zoho Workplace. Ini adalah rangkaian produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi terpadu dari kami. Di Zoho Workplace, rekan-rekan akan mendapatkan Zoho Mail Suite, akan mendapatkan Zoho Click, Zoho Workdev, Zoho Writer, Zoho Sheet, Zoho Show, Zoho Connect, Zoho Meeting. Jadi ini akan lebih lengkap lagi aplikasi yang rekan-rekan dapat manfaatkan. Itu materi yang saya sampaikan sebagai pengantar. Berikutnya kita akan memasuki ke materi demo yang akan dibawakan oleh rekan saya, Akil. Silakan, Akil. Oke, baik. Terima kasih rekan Ma'ruf atas presentasi yang sangat insightful sekali. Jadi materi yang rekan saya bawakan tadi itu adalah introduction tentang aplikasi penunjang kolaborasi dan produktivitas bisnis Anda, karena di Zoho, seperti yang rekan-rekan sudah ketahui di awal, kami memiliki 55 lebih aplikasi, dan diantaranya adalah aplikasi untuk penunjang kolaborasi dan aktivitas email rekan-rekan semuanya. Nah, selain dari materi yang rekan Ma'ruf bawakan tadi sebelumnya,
saya di sini akan coba membawakan sebuah demo session. Jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana salah satu aplikasi di Zoho, yaitu Zoho Mail, dan bagaimana fitur-fitur di dalamnya dapat menunjang dan meningkatkan produktivitas kerja rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan langsung share screen saya. Silakan konfirmasi jika screen saya sudah terlihat di layar rekan-rekan semuanya. Silakan bisa dikonfirmasi di chat box. Oke, baik. Langsung saya. Oke. Saya harap screen saya sudah terlihat ya rekan-rekan, dan jika selama sesi berlangsung rekan-rekan memiliki pertanyaan tentang produk-produk yang ada di dalam Zoho, terlebih produk untuk kolaborasi, untuk email tadi, untuk komunikasi, online meeting, Office with Cloud Storage, silakan rekan-rekan sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom pertanyaan. Nanti saya dan rekan saya akan membantu menjawab semua pertanyaan rekan-rekan, baik itu teknis maupun non-teknis. Baik, langsung kita mulai saja untuk demonstrasi dari fitur yang akan saya jelaskan. Oke, sekali lagi selamat pagi rekan-rekan. Saya perkenalkan kembali, saya Akil. Saya adalah Process Engineer untuk produk Zoho Workplace. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam Zoho Mail. Salah satu aplikasi yang ada di dalam bundling Zoho Workplace tadi dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja rekan-rekan semuanya, dan juga mempermudah proses komunikasi dan berkolaborasi secara digital. Nah, di sini saya sudah membuka webmail dari Zoho Mail-nya. Ini adalah look and feel dari webmail Zoho Mail. Jadi Zoho Mail adalah aplikasi untuk menghost domain rekan-rekan semuanya untuk dijadikan sebagai email bisnis. Di sini jika teman-teman memiliki domain dan ingin dijadikan sebagai email corporate atau email bisnis atau custom domain, itu bisa menggunakan Zoho Mail. Jadi dengan domain yang dimiliki bisa didaftarkan di sini dan nantinya bisa dijadikan domain bisnis. Pun untuk domain yang sudah ada sebelumnya atau di email provider yang lain, itu bisa kita migrasikan ke sisi Zoho Mail. Di sini saya akan coba menjabarkan beberapa fitur dan kapabilitas yang dimiliki oleh Zoho Mail yang akan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi di sini saya akan coba meng-highlight beberapa fitur dan kapabilitas yang Zoho Mail sediakan untuk menunjang produktivitas kerja Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ada Smart Highlight, Smart Add, dan fitur integrasi antara kalender. Di sini saya akan menjelaskan fitur Smart Highlight, fitur yang ada di kalender, fitur yang ada di task penugasan, dan kontak manajemen yang ada di Zoho Mail. Oke, baik, kita mulai dari fitur Smart Collaboration untuk contextual integration. Jadi di sini saya memiliki email nih. Jadi ada email yang saya terima dari Mbak Dagita. Di sini beliau request untuk diadakan sebuah online meeting di hari Rabu minggu depan, tanggal 15 November 2023 di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, di sini dengan bantuan Smart Highlight di tanggal dan waktu yang dipropos oleh beliau, saya tinggal mengklik saja di sini. Di sini kita bisa melihat ada sebuah underline di sini. Nah, dengan hanya mengklik saja di tanggalnya, di sini kita bisa membuat sebuah tugas dan reminder langsung di sini. Nah, kita bisa membuat di sini jika memang ingin di-remind. Jika ingin membuat reminder atau penugasan, kita bisa langsung membuatnya di sini. Nah, kemudian kita juga bisa langsung membuat sebuah event di kalender dengan hanya memblok tanggalnya, tanggal dan waktunya. Di sini akan ada pop-up yang muncul. Kita bisa membuat post, kita bisa membuat notes, bisa membuat task juga, dan bisa membuat event di kalender. Di sini saya akan mencoba membuat event di kalender sesuai dengan informasi yang Mbak Nagita sampaikan, yaitu Workplace Demo di tanggal 15 November 2023. Di sini saya bisa langsung menyimpan event tersebut, dan di kalender saya bisa melihat bahwa ada demo yang dilangsungkan di tanggal 15. Nah, di sini jika saya ingin memilih misalkan
Oke, di sini kita bisa mendefine ya, bisa mendefine waktu dan tanggalnya, kita juga bisa mendefine reminder-nya. Atau jika kita ingin membuat yang baru, contoh saya membuat lagi nih di sini, di tanggal yang sama, 15 November, di jam 1, misalkan saya memblok lagi di sini, kita buat lagi di sini, di workplace. Nah, di sini kita bisa milih tanggal dan waktunya, kita bisa define, dan tipe konferensinya. Jika memang kita ingin membuatnya sebagai offline meeting, jadi ini di skip saja, tinggal langsung di save. Nah, jika online meeting, nanti kita pilih add conference-nya, kemudian nanti akan menggunakan platform Zoom Meeting, yang dimana platform Zoom Meeting ini termasuk di dalam bundling Zoom Workplace. Nah, di sini kita pilih apakah ingin audio meeting ataupun video meeting. Setelah kita pilih, kita save. Di sini, invitation meeting atau URL meeting itu akan otomatis di-generate sesaat setelah kita membuat event di Zoho Calendar tersebut. Nah, di sini kita bisa memulai meeting tersebut atau membagikan invitation-nya ke pihak eksternal ataupun pihak-pihak yang nantinya akan join ke meeting kita. Nah, dari Smart Highlight tadi atau secara manual kita bisa memblok waktu dan membuat eventnya di sini, kita juga bisa membuatnya dengan Smart Add. Nah, Smart Add di sini kita bisa langsung mengetik prompt-nya apa, misalkan mail demo 16 misalkan di 16 November. Nah, di sini dari prompt yang saya buat dengan fitur Smart Add, maka demo yang sama akan dijadwalkan. Event yang sama akan dibuat di kalender kita sesuai dengan prompt yang saya sampaikan, yaitu mail demo di tanggal 16 November di jam 1. Nanti bisa langsung dibuat juga. Atau jika kita ingin, misalkan kita di dalam meeting tersebut, nah kita harus men-track nih setiap progres dari meeting tersebut. Misalkan kita membahas slide demo atau membahas hal-hal tertentu atau proyek tertentu, kita pengen nih setiap progres dari dari meeting tersebut tuh kita track. Nah, kita bisa mengasosiasikan online meeting kita ini dengan penugasan, yaitu Zoho Mail Task. Nah, fitur yang sama yang ada di dalam Zoho Mail. Ketika kita save, kita update, maka fitur yang sama juga akan bisa ditampilkan di sini. Nah, nanti bisa dilihat, kita juga bisa membuat di sini, apakah nanti akan dibuat di apakah akan dibuat di personal task ataupun grup task, kita bisa membuatnya di sini. Jadi, sesaat setelah ada demo atau agenda yang memang kita buat dan kita ingin keep track gitu atas setiap progres dan update-update yang tersedia di sana, kita dapat membuatnya juga di sini. Nah, dari sini, misalkan kita bisa membuatnya langsung atau tadi kita bisa mengasosiasikannya dari kalender kita. Nah, kalau misalkan kita buat di sini, misalkan contoh saya buat baru lagi di sini, contoh produk update Zoho Mail. Oke. Contoh di produk update Zoho Mail di sini di tampilan yang sama saya bisa nih membuatnya di sini, kemudian saya bisa menentukan start date-nya kapan, misalkan saya start-nya di 8 November hari ini, kemudian due date-nya kapan, due date-nya di minggu depan, misalkan 1 minggu, itu bisa kita divide di sini, kemudian kita ingin menambahkan task tersebut di mana, apakah di personal task ataupun group task. Nah, kemudian prioritasnya seperti apa, high, medium, atau low, kita bisa pilih di sini. Reminder-nya seperti apa, apakah kita ingin di-remind nanti, atau di custom waktu-waktu yang custom gitu ya, kita bisa mengkustomisasi waktu reminder-nya, kita bisa juga dilakukan hal seperti itu. Nah, dari tugas yang kita buat di sini, kita juga dapat menambahkan deskripsi, jadi kita tahu nih konteks dari tugas yang kita buat itu apa, misalkan produk kuartal 1 2024 misalkan di tahun depan. Nah, di sini kita bisa membuat tugasnya lagi, subtask-nya lagi dari tugas utama yang kita buat. Misalkan untuk
anti spam, misalkan kita tambahkan anti spam di sini. Nanti yang bertugas untuk anti spam, misalkan kita ingin mendelegasikan tugas ini ke rekan kerja kita. Nah, kita tinggal mention saja rekan kerja kita di sini, dan nantinya mereka bisa berkolaborasi dan mereka bisa melihat tugas yang kita buat dan tugas apa saja yang didelegasikan ke si mereka. Di sini kita bisa menambahkan tags-nya, due date-nya, jadi mereka bisa mengecek nih tugas mereka itu apa saja yang sudah didelegasikan ke si mereka, di tugas utamanya apa saja, konteksnya apa saja, timeline-nya seperti apa, itu bisa mereka lihat. Nah, dari tugas yang kita buat di sini kita bisa membuat juga status yang lainnya. Jadi ini Kanban view. Jadi kita tinggal drag and drop saja. Misalkan dari tugas yang open, misalkan ke close. Dari close misalkan ada revisi, kita tinggal drag and drop saja ke status yang lainnya. Dan ketika statusnya ditambahkan, statusnya dipindahkan, atau surprise-nya selesai, nah di sini kita bisa melihat timeline juga. Jadi kita bisa melihat timeline, tugasnya dibuat kapan, ada perubahan apa saja yang dibuat di sini, kemudian apakah tugas itu selesai, kapan tugas itu di mark complete, itu historinya bisa kita lihat di timeline ini. Jadi tim itu dapat tetap melihat update-update dari tugas yang telah kita buat tersebut. Jadi mereka nggak akan lost track nih tentang tugas-tugas yang didelegasikan juga ke sisi mereka. Dan menariknya lagi, semua ini bisa dilakukan di dalam interface yang sama rekan-rekan. Jadi kita nggak perlu lagi membuka aplikasi untuk project lain, misalkan aplikasi untuk sprint lain misalkan. Nah, semuanya ini bisa dilakukan langsung di sini. Jadi instead of kita membuka banyak tab gitu ya untuk membuka aplikasi-aplikasi lain, di Zoho Mail, di Zoho semuanya aplikasinya itu sudah integrate satu sama lain, seamless integration. Di contoh yang saya sampaikan saat ini, di dalam Zoho Mail kita juga memiliki fungsionalitas untuk membuat tugas-tugas tersebut. Jadi kita bisa melakukan dan menambahkan tugas-tugas tersebut yang ada di dalam organisasi kita, tentunya di departemen kita, langsung di dalam interface email yang sama. Selain itu, selain tugas tadi, kita juga memiliki fitur kontak di sini. Jadi rekan-rekan bisa menambahkan kontak personal ataupun kontak organisasi. Jadi untuk kontak personal yang nantinya kontak untuk yang ada di akun rekan-rekan semuanya. Jadi kita bisa melihat semua informasinya di sini. Jadi akun-akun yang memang ada di akun-akun email yang memang pernah engage gitu ya dengan akun email rekan-rekan semuanya, bisa kita view di sini. Kita juga bisa menambahkan kategori-kategori dari akun-akun email tersebut. Selain itu, kita juga bisa menambahkan, kita juga bisa melihat kontak organisasi. Nah, kontak organisasi ini akan di-share ke seluruh organisasi rekan-rekan semuanya. Jadi, semua kontak, semua email yang pernah engage dengan rekan-rekan semuanya gitu ya, itu bisa kita lihat di sini. Dan kita, again, bisa membuat kategori berdasarkan kategori-kategori tertentu gitu ya untuk kontak-kontaknya. Jadi ini adalah kontak yang di-share, basically ini adalah kontak yang di-share ke seluruh organisasi dan rekan-rekan bisa melihatnya dan rekan-rekan bisa mengkategorikan kontak tersebut berdasarkan preferensi rekan-rekan semuanya. Nah, yang terakhir di sini saya save untuk terakhir ya rekan-rekan. Jadi ini adalah unique selling point sebenarnya dari Zoho Mail. Nah, setelah saya membahas contextual collaboration tadi, rasanya nggak afdol nih kalau saya nggak membahas ini, karena intisari dari contextual integration yang Zoho Mail tawarkan adalah fitur ini. Nah, ini adalah unique selling point dari Zoho Mail itu sendiri, yaitu Zoho Mail Streams. Nah, apa itu Zoho Mail Streams? Nah, simpelnya Zoho Mail Streams ini adalah adaptasi dari sosial media yang dimasukkan ke dalam email. Contohnya seperti apa? Nah, saya akan menjelaskan fitur Zoho Mail Streams ini dalam use case yang sangat simpel sekali. Contoh, saya membuka email ini. Nah, di email yang sama, secara tradisional nih rekan-rekan, ketika rekan-rekan ingin berdiskusi untuk sebuah email tersebut atau memberikan feedback atau revisi email tersebut, secara tradisional kan kita menggunakan fitur forward. Nah, kita harus memforward email tersebut ke rekan kerja kita. Kita harus type rekan kerja kita siapa, misalkan banyak 3 atau 5 orang, kita harus share email tersebut, dan dengan fitur forward kan kita akan membawa attachment atau informasi-informasi yang ada di dalamnya. Itu semua akan dibawa. Nah, bayangkan ketika kita memforward email tersebut
percakapan berlangsung lama gitu. Misalkan kita percakapannya berlangsung lama 1 atau 2 bulan dan memang aktivitas di email tersebut tuh banyak gitu. Dan itu akan membuat email thread yang sangat panjang sekali, yang bisa ratusan, bisa puluhan mungkin. Dan jika rekan-rekan ingin mencari informasi spesifik gitu ya dari pembahasan yang rekan-rekan cari, itu kan kita harus scroll down atau scroll up dulu kan, bingung gitu. Kita bingung, kita harus mencari konteks informasi itu di tanggal berapa, di jam berapa. Itu kan akan membutuhkan waktu sekali gitu ya. Itu nggak efektif. Itu adalah cara tradisional ketika kita menggunakan fitur forwarding dan nantinya akan membuat email thread yang sangat banyak sekali. Nah, di sini dengan bantuan Zomail Streams kita tidak perlu lagi menggunakan itu kawan-kawan. Di sini ketika saya membuka email yang sama, saya tinggal scroll down ke bawah. Di sini kita bisa melihat ada sebuah chat box persis di bawah emailnya. Di sini saya bisa langsung membagikan email saya ke rekan kerja saya langsung. Misalkan saya mention rekan kerja saya, dan di sini email yang sama bisa saya bagikan ke sisi mereka. Dan dari sisi mereka bisa melihat informasi ini. Gitu. Jadi tanpa perlu saya memforward emailnya satu persatu, dan tanpa perlu rekan saya itu membuka emailnya langsung di inbox-nya, instead of mereka dapat melihat informasi ini dari notifikasi mereka. Mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa saya membagikan email ini. Dan proses diskusi, proses kolaborasinya bisa dilakukan di dalam email yang sama. Jadi kita nggak kehilangan konteks dari email tersebut. Makanya di sini untuk proses kolaborasinya itu dapat dilakukan dengan efisien. Nah, dan proses diskusinya juga bisa berlangsung dua arah. Saya bisa mengomentari email ini dan mereka dapat mereply komentar saya. Dan saya juga bisa menambahkan kolaborator lain untuk join di email ini. Dan jadinya ketika mereka ada feedback atau ada tambahan lain, ya kita bisa mendiskusikannya di dalam body email yang sama gitu, tanpa perlu melakukan forward atau copy paste body emailnya seperti itu. Ini juga berlaku untuk draft email. Ketika kita membuat draft email misalkan, dan kita ingin membagikannya ke rekan kerja kita, contoh saya membuat sebuah email. Nah, di sini ada draft emailnya. Nah, ketika saya membutuhkan feedback-nya atau input dari rekan kerja saya hanya cukup membagikan draft-nya saja. Nah, misalkan membagikan ke rekan kerja saya yang lain. Nah, di sini draft email akan dibagikan. Dari sisi mereka akan bisa melihat draft email yang saya buat gitu. Tanpa saya perlu mengcopy semua body emailnya dan dikirimkan ke sisi mereka. Itu kan tektokannya jadi panjang. Nah, mereka bisa melihat draft email yang saya sampaikan di sini dan mereka bisa memberikan feedback secara langsung di dalam draft email yang saya buat. Again, itu akan membantu proses kolaborasi menjadi lebih efisien lagi. Dan kita tidak akan membuang-buang waktu untuk menunggu feedback dari rekan kerja kita atau mencari informasi yang kita butuhkan. Dan tentunya semua fitur tersebut tersedia di dalam Zomail yang dimana rekan-rekan dapat menemukan fitur tersebut di dalam interface yang sama. Tidak perlu membuka tab baru lagi untuk mencari informasi, tidak perlu membuka tab baru untuk memanage semua day-to-day task manajemen, day-to-day task rekan-rekan semuanya, atau tidak perlu lagi membuka tab yang banyak untuk membuka aplikasi-aplikasi lainnya. Semuanya bisa dilakukan di dalam tab yang sama, Windows yang sama, yaitu di dalam Zoho Workplace itu sendiri. Teman-teman bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, bisa membuat online meeting, bisa mengupload video, bisa mengupload dokumen, semuanya di dalam interface yang sama. Dan itulah presentasi dari saya kembalikan lagi ke rekan Ma'ruf. Terima kasih. Sampai jumpa di event kami berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Semoga tetap sehat dan semangat dalam beraktivitas sehari-hari. Sampai jumpa semuanya.